Gemo Siantar. Gemo ini ya dipakai oleh timnya Prabowo ya. Betul. Timnya Prabowo. Yang pertama, apakah ada kaitan abang dengan Pak Prabowo? Oke, kita lanjutkan cerita-cerita kita ya. Apa cerita ini? Kita lanjutkan cerita-cerita kita. Gini bang. Jadi kan setiap wali kota, gubernur, semua caleg segala macam pejabat nggak mungkin menjanjikan hal yang buruk, pasti menjanjikan hal yang baik. Betul. Pastilah, namanya dia mau berupaya mendapatkan simpati dari para pemilih. Nah, apa kira-kira yang bisa kami yakini? Atau apa jaminannya bahwa semua yang abang sampaikan, semua yang abang programkan dalam visi misi abang, akan abang tunaikan? Karena, misalnya nih, kita berdua sama-sama ini, kalau nanti abang jadi wali kota, mana bisa lagi kami nuntut itu? Cuma cara nuntutnya kan? Nah, kami sebagai misalnya warga-warga biasa ini, cuma cara nuntutnya itu nanti. Kalau seandainya, oh, udah kupilih Bang Power ini, ternyata nggak sesuai dengan janjinya. Apa yang bisa Bang janjikan sama kami, Bang? Ya, prosesnya gini, Sabam. Kita harus terbiasa dengan kontrak politik ya. Kontrak politik. Kontrak politik. Saya berani, selaku bakal calon wali kota, atau nanti setelah saya dapat rekomendasi partai, ditetapkan sebagai calon wali kota, saya berani kita untuk teken kontrak politik. Oke. Bisa dilakukan contohnya per komunitas. Oke. Contoh seperti orang abang di taekwondo. Ketika saya nanti terpilih jadi wali kota, apa kontribusi saya yang konkret untuk di taekwondo? Silahkan taekwondo bisa tawarkan sama saya. Oke. Karena pasti orang abang lebih memahami apa yang menjadi kebutuhan. Iya. Nah, nanti saya akan cross-check apakah betul itu bisa menjadi tugas dan wewenang wali kota. Oke. Ketika memang itu bisa, saya akan teken Sabam, hitam di atas putih. Saya berani teken pakai materai. Itu bisa menjadi jaminan dan pegangan. Tetapi yang pastinya harus timbal balik, simbiosis mutualisme. Iya. Ya kan? Ketika kita lakukan kontrak politik, ya harus simbiosis mutualisme. Oke. Melahirkan keuntungan kepada komunitas yang kita lakukan kontrak politik dan mendapatkan keuntungan juga kepada saya. Iya. Kan nggak mungkin juga kita katakan kita kontrak politik Sabam sama taekwondo, ternyata karate yang mendukung saya. Iya. Taekwondo tidak, kan Iya. itu dia. Kebetulan di Simalungun. Tapi kan banyak rekananku, timboku di sana. Oh iya, betul. Pokoknya kalau Cuceng nanti kami milih lah. Iyalah. Itu nanti yang nonton didengar, boleh bikin kontrak politik sama ketua ini. Iya, supaya pembicaraan janji saya tidak omon-omon bagi masyarakat komunitas pemuda yang ingin melakukan kontrak politik, ya silakan, saya siap. Gitu. Dan bahkan saya siap untuk berkontrak politik sama teman-teman sekalian. Jika terpilih bla 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 bla. Saya siap untuk melakukan itu. Kita pasti pilih yang sudah punya janji dan memang pasti janjinya kan? Betul, Sabam. Dan saya juga tidak mungkin berjanji dengan tidak terukur. Ya. Karena pastinya saya sudah merasakan Sabam berpuluh tahun, ya. Jangan lalu kita bilang berpuluh tahun, berbelas tahun di lapangan teriak-teriak, panasan, pakai toa, menyampaikan aspirasi kepentingan masyarakat. Sakit sekali ketika tidak didengarkan. Bolehlah dicoba sekali anak muda ini ya. Iya, betul. Kita kasih kesempatan ya kan. Tahu juga di atas lagi memang momentumnya nih. Iya. Momentumnya tuh anak muda. Wakil Presiden umur 35 tahun ya kan. Tapi nanti kok dipanggil calon lain aku bilang juga nih gitu ketua. Oh iya. Oke Bang. Jadi kenapa Gemoy Bang? Karena aku lihat beberapa di flyer-flyer, di stiker-stiker, tengok Gemo Siantar. Gemo ini ya dipakai oleh timnya Prabowo ya. Betul. Timnya Prabowo. Yang pertama, apakah ada kaitan abang dengan Pak Prabowo? Yang kedua, tidak takutkah abang penggunaan kata itu atau memplagiasi kata itu nanti jadi masalah di kedepan harinya? Coba, mungkin anak mainnya Prabowo kurasa bang ya? Ya enggak lah Sabang. Enggak ya. Oke. Kita ini hanya ya anak-anak pinggiran kota lah, ya kan? Yang hanya melihat dari jauh Jakarta dan istana itu. Perumahan-perumahan mewah di Siantar ini di pinggir-pinggir kota dia. Oke. Ya, kalau ditanya apakah hubungannya dengan Gemoy, yang pertama Gemoy itu kan lucu ya. Oke. Lucu, dia identik dengan lucu. Iya. Kayak mana kalian lihat? Lucu apa ini?
Kayaknya nggak lucu kan? Agak seram nih kita tengok kan? Gemoy itu identik dengan cabi. Cabi ya. Oh, cabi. Wih, kok Imut gitu. ini pakai S ini kalau itu. Eh. Cabi. Jadi yang kita lihat teman-teman juga melihat ya Bung Pul ini atau Bang Pul ini cocok juga disebut dengan gemoy gitu. Jadi bukan hanya Prabowo yang bisa menyebut dengan gemoy gitu kan. Tuh, ya nggak ada hak cipta ya. Nggak ada hak cipta Dan- soal gemoy. Iya, TKN-nya Prabowo nggak pernah juga mengklaim bahwa itu kalimat kata yang mereka buat ya. Betul ya. Lagian kan Siapa ini saja di bisa dalam buat itu ya. di dalam apa kita bilang di dalam gimmick politik kan tidak ada hak paten. Iya, benar. Ini namanya gimmick politik. Siapa duluan pakai aja sebenarnya ya. Siapa yang duluan pakai. Tapi kalau kita bicara apakah punya historikal dengan gemoynya Prabowo, ya tentu Sabam. Saya di tahun 2024 ini, sejak tahun 2023 bulan 6, kami mendeklarasikan relawan jaringan muda pendukung Prabowo, dan saya ketua umumnya. Untuk yang di Kota Untuk di Siantar. Indonesia. Indonesia, bukan Untuk di Siantar aja. Indonesia. Untuk seluruh Indonesia ya. Untuk seluruh Indonesia. Jaringan muda pendukung Prabowo. Kejam. Dan juga ada relawan yang kita bentuk, itu namanya Hoki. Apa ini Hoki ini ketua? Harus orang Jokowi. Dan itu juga relawan yang kita bentuk untuk pendukungan Prabowo. Kedua-duanya relawan ini kita tidak menerima sponsor dari siapapun meskipun hanya Rp1.000. Termasuk dari Kita berjuang termasuk dari dengan Prabowo sama kolektif, Jokowi ini. termasuk dengan Prabowo dan juga Serius Jokowi. itu ah. Serius, Abang. Karena aku dengar juga si Pawer itu cukongnya itu katanya. Ada katanya cukongnya. Jelas ya itu ketua? Ada ya. Wah, ini yang ditunggu-tunggu ini kan. Cuma rahasia 200.000 masyarakat Kota Siantar. Oh, 200.000 ya? Itulah cukong saya. Oh, 200.000 masyarakat Kota Siantar. Soalnya aku dengar-dengar ada cukongnya itu di Jakarta. Jadi kan kalau 200.000 ngasih 101 juta, wah udah besar kan Sabam? Iyalah. Oh iya. Nggak usah pun nggak. Iya, saya yakin lah Sabam dengan pertemuan kita begini banyak yang menonton. Dengan tayangnya video ini saya yakin yang mendengar ini juga akan tambah menyampaikan ke kiri kanannya, mamanya, ibunya. Wah, Iyalah. ini calon yang benar. Iyalah. Iya. Karena gini, kalau seandainya ya namanya anak muda ya, pasti nanti mungkin ada kekurangan di sana sini. Tapi kan progresnya jauh lebih besar mungkin ya dibandingkan yang udah tua. Tapi pas jumpa kita ini, nanti pas jumpa yang tua aku bilang, ya tua kan pasti lebih berpengalaman. Gitu ya. Oke Bang, terakhir mungkin Bang. Kita lanjut aja ya, terakhir. Jadi mungkin secara tidak sengaja, secara tidak langsung, Abang mungkin tidak menyadari juga bahwa sosok Abang ini sekarang di Pematang Siantar ini, menurutku, bagi orang yang anak-anak muda, mahasiswa yang punya pikiran tajam, tanpa disadari mereka sekarang punya sosok motivasi, sosok inspirasi lah ya. Abang itu jadi termasuk aku pribadi. Sebenarnya secara pribadi aku gini, Power ini umurnya 30, belum pun 30, udah berani mendeklarasikan diri sebagai calon wali kota. Tentunya mungkin anak-anak muda yang lain harusnya berpikir, wah, Abang ini 30, setelannya udah wali kota ini. Ya. Yang mau dikerjain udah wali kota ini. Jadi mungkin bisa bagi motivasi, bagi mahasiswa, bagi anak-anak muda sekarang, untuk bermimpi, nggak usah takut bermimpi. Nah, disadari apa tidak mereka sadari bahwa Abang ini sebenarnya sudah layak untuk dijadikan inspirasi bagi anak-anak muda. Nah, pertanyaannya, Abang yang mungkin sadar atau tidak sadar, gimana prosesnya itu kok kayaknya berani sekali ke sana? Apa mungkin yang Abang lalui, Abang pelajari, Abang ketahui, sehingga Abang berani sampai di level itu? Ya, yang pastinya perjalanan ini kan Sabam, saya juga tidak terlepas. Kita ini kan belajar dari banyak perjalanan hidup orang lain. Rasa optimis, rasa keberanian itu terbangun ketika kita banyak bertemu dengan orang-orang. Ya. Nah, bisa juga teman-teman bisa lihat ini, seperti buku saya Internasional Awam. Di dalam buku ini menjelaskan banyak sekali tokoh pertemuan saya dengan tokoh-tokoh di Republik ini ya. Nah, di situ saya mendapatkan sebuah inspirasi yang mendalam sebenarnya dengan perjalanan itu semuanya. Bisa kita lihat contoh, siapa sih yang bisa membayangkan gitu ya, seorang Bahlil Menteri Investasi dari ujung timur bisa menjadi seorang menteri tanpa tekad yang kuat, gitu ya. Lalu apakah itu suatu hal yang mustahil? Tentu tidak. Kita sudah lihat dengan nyata. Kita bisa baca juga bukunya
si anak singkong, ya, Khairul Tanjung, Tanjung ya. ya, bagaimana perjalanan dia menempuh karirnya hingga dengan sekarang. Kita bisa lihat juga bagaimana Sabam Sirait, ya kan, tokoh Batak yang perjalanan hidupnya dulu kelahiran di Tanjung Balai, ya kita bisa bilang juga orang Toba, ya kan, sempat juga sekolah di Siantar. Bagaimana perjalanannya, kemudian bisa begitu lama menjadi anggota parlemen gitu ya di Republik ini. Dan masih banyak tokoh-tokoh kita yang lain, Sabam, gitu ya, yang kita bisa katakan masih di umur-umur muda ya, masih di umur-umur muda. Mereka berani menunjukkan kualitas mereka, mereka berani menunjukkan perjuangan mereka. Banyak sekali tokoh-tokoh itu muncul, Sabam. Bahkan juga dari Kota Siantar. Ada banyak tokoh-tokoh kita, gitu ya. Ada seperti Profesor Bungaran, ya kan. Ada juga seperti Sudi Silalahi, ya kan. Ada kita bilang juga seperti ya mantan wakil presiden. Ada Malik, ya kan. Bahkan juga ada kita bilang Cornel Simanjuntak. Ya kan, banyak sekali tokoh-tokoh yang luar biasa dari kota ini, gitu ya. Ada juga yang kelahiran Kota Siantar, Hoki Stungkir. Nah, ini seorang ilmuwan, Sabam. Masih sangat muda. Gitu ya, kan? Masih sangat muda. Dari latar belakang hanya anak seorang pendeta. Gitu ya. Sekarang terkenal di mana-mana dengan pemikirannya. Nah, persoalannya kan ketika kita mengkerdilkan mimpi kita, berarti kita menolak seperti pernyataan Bung Karno yang mengatakan, bercita-citalah setinggi-tingginya, maka nantinya kau akan jatuh di bintang-bintang. Oh, antitesisnya itu, karena anak-anak muda sekarang bilang gini, Ketua. Ya. Bilangnya gini, kalau mimpi jangan tinggi-tinggi kali, jadi kalau jatuh nggak sakit kali, katanya. Kan gitu kan Bang, kan gitu sekarang. Nah, itu kan bentuk ketidakpercayaan diri. Jadinya kita minder, Sabam. Ya, saya rasa saya tidak lebih pintar dari yang lain. Saya tidak lebih kaya dari yang lain. Saya tidak seberuntung dari yang lain. Tapi saya pastikan soal tekad, soal keberanian, soal saya ingin melangkah itu, saya sudah pegang, Sabam, keyakinanmu itu melampaui rasionalmu, Sabam. Jadi kita akan sampai pada titik ketika kita yakin, ketika kita melalui proses itu dengan sungguh-sungguh, maka kita akan sampai di satu titik, yaitu rasional kita akan dilampaui oleh keyakinan kita. Jadi keyakinanmu melampaui rasionalmu. Meskipun proses itu, Sabun, tidak ada yang mudah. Tidak ada yang mudah. Harus menderita dulu, Sabun. Harus menderita, harus mau sakit. Contoh kan membaca buku, belajar, bertemu dengan orang, menyediakan waktu, kita bilang untuk tidak menyia-nyiakan waktu, gitu ya, untuk selalu mencoba untuk produktif. Nah, ini kan capek nih. Ketika penderitaan itu kita lalui kan, maka akan melahirkan sebuah ketekunan. Ketika kita sudah bertekun, Sabam, maka akan melahirkan tahan uji. Jadi ketika bagaimanapun yang seperti Sabam bilang, contohnya saya dihujat, saya dibilang mengolah, saya dibilang cek ombak, ASI Power itu nggak jelas, ASI Power itu hanya untuk mengolah, ASI Power itu hanya untuk cari uang mundur, ya saya sudah kebel dengan itu. Selalu lah Ketua, kok emosi kali. Ya, saya ingin katakan dia tahan uji itu harus tahan dengan segala penilaian orang. Kemudian baru kita berpengharapan. Nah, anak muda sekarang kan banyak dari antara mereka ya, tidak semua, gitu ya, tidak mau mengalami sebuah penderitaan, tapi berharap-harap akan kesuksesan. Saya juga tidak mau, Sabam, hanya duduk diam, lalu mengharapkan dapat rekom dari partai politik. Oh iya. Pastinya saya harus berjuang, meyakinkan. Udah ada apa ini, Bang? Udah ada belum? Insya Allah, Sabam. Oke. Dalam waktu dekat ada kabar gembira. Bisa disebutkan kira-kira prioritas partai apa, Ketua? Iya, pastinya semua kita bangun komunikasi yang positif sama seluruh partai, tapi pasti ada yang kita prioritaskan, Sabam. Ya, karena kan dalam komunikasi partai ini, Sabam, tidak cukup hanya dekat, ya. Bahkan orang bilang harus bayar, gitu ya. Tapi kalau menurut saya semua tidak harus bicara uang. Semua tidak harus bicara uang. Tapi bagaimana kita harus bisa menjadi sosok yang betul-betul menjawab
kegelisahan dan keinginan partai tersebut untuk Kota Pematang Siantar. Ya saya rasa partai-partai yang menginginkan perubahan, insya Allah pasti merekomendasikan kita. Ini momentumnya anak muda memang. Jadi dari tokoh-tokoh yang ketua bilang tadi itu kan, semua hampir mereka seperti ketua, memang yang dari bawah, tidak berdasarkan privilege. Nggak seperti Wapres kita ya kan. Ini pinggir jurang ini Iya, kan agak beda memang. Beliau memang muda, tapi ya diakui tidak diakui memang adalah privilege di situ. Ada satu mungkin gini Bang, pendapatku ya. Ketika nanti misalnya, kan kita nggak tahu, Tuhan yang berkehendak. Kita sama-sama mendoakan abang berhasil. Kalaupun tidak berhasil, ada ironisnya anak muda sekarang. Jadi pada umumnya anak muda, maunya agak kesini kamera, karena ini agak mantap kayaknya omonganku ini. Agak yang ini Bang. Nggak apa-apa, beralih dulu dari Bang Power dia. Oke, gini Bang. Ini terpikirku, pada umumnya anak muda selalu belajar dan mengakui orang yang berhasil melewati proses itu dan berhasil menjadi seorang. Seolah-olah ada mungkin beberapa ratusan ribuan anak muda yang sudah mampus-mampusan habis-habisan, tapi nggak berhasil dia. Betul. Dan mereka nggak mau mempelajari dari anak itu. Padahal menurutku yang gagal itu jauh lebih berhasil daripada yang berhasil. Kenapa? Kenapa? Karena ketika dia gagal, dia masih tetap hidup. Banyak orang yang ketika gagal menjalani proses itu, bunuh diri, gila, tapi dia tetap menjalani hidupnya dengan santai, walaupun segala daya yang diupayakannya itu gagal. Maksudnya, ya ini juga harapan kami ke Bang Power, dengan segala daya upaya, dengan sumber daya yang dimiliki sudah dikerahkan semua, ketika nanti tidak berhasil, kami tetap berharap bahwa ketua tetap menjadi inspirasi bagi anak-anak Siantar, anak muda Siantar, bukan harus berhasil. Nah, karena berhasil itu ranahnya Tuhan. Ya, ketua udah ngerjain semua segala macam, ya bukan berarti kalau nggak berhasil jadi nggak motivasi. Loh, dia sudah yang mau kita inspirasi itu bukan keberhasilan dia, tapi proses yang dijalani dia sampai dia berhasil gitu. Jadi kan banyak anak muda sekarang kan kalau nggak berhasil, contoh misalnya calon wali kota yang kalah itu seakan-akan nggak diperhatikan, padahal dia mungkin jauh lebih banyak upayanya daripada yang berhasil itu. Rezekinya aja nggak dapat ya. Itu mungkin ketua, harapanku ke ketua gitu juga nanti. Itulah mungkin harapan dari kami anak-anak muda Siantar, ya berharap mudah-mudahan ketua menang supaya komunikasi anak muda sama dulu pasti lebih gampang. Itu mungkin. Ada mungkin closing statement ketua apa mungkin? Ya kalau bagi saya dalam politik itu kalah itu pasti Sabam. Karena itu tinggal menangnya nih ya. Menang itu sebuah hadiah. Iya, karena pasti ada yang Jadi kalah. kalah menang saya harus terima dengan gembira. Ya. Tapi persoalannya saya ingin menang. Pasti. Iya. Nah, dan saya juga siap kalah. Kita harus siap kalah dan siap menang. Siap. Jangankan kita bicara kalah menang gitu ya. Ini masih proses bakal calon gitu ya. Bahkan hal terpahit bagaimana Power nanti ketika rekom partai tidak memberikan kepadamu. Gitu ya kan? Wah, apa orang akan mengatakan, apakah kau akan malu, apakah kau akan depresi, apakah kau akan stroke, gitu ya? Ya kenapa harus sampai di tingkat yang seperti itu, gitu? Ya karena proses yang kita alami kan Sabem tidak bukan proses yang instan. Kalau kita mengalami proses yang instan, kita hanya taunya ya kita bilanglah sebagai anak mami, anak papi, gitu ya. Ya wajar kalau kita menderita gara-gara tidak direkom partai, akhirnya nggak jadi calon. Wah, lalu kita akan putus asa. Ya enggak. Tapi yang bisa kita pastikan per hari ini, kita bergerak mencari rekom partai itu dan mencari dukungan dari masyarakat. Kita pastikan partai itu bahwa mereka yakin untuk mengusung kita secara maksimal. Secara pikiran kita, Sabang. Ya kan? Di luar pikiran kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Nah, tapi sepanjang masih kita laluin Sabam, nah ini juga saya melakukan proses bolak-balik Jakarta Siantar untuk melakukan konsolidasi itu terus. Dan pencarian cukong. Tidak Sabam. Karena cukong kita kan 200.000 masyarakat Kota Pematang Siantar. Cukong powerful Pander City untuk maju calon wali kota Siantar. Pikiranku hari ini ketua mewakili pikiran warga Siantar.
Jadi bukan pikiranku sendiri. Jangan pula ketua sentimen sama aku kan. Nanti, Oh, enggak. nanti udah jadi wali kota, ketua. Enggak, sabar. Karena Karena itu. kalau kita suka mengkritik, kita harus siap dikritik. Siap. Iyalah. Tentulah. Ya cibiran-cibiran yang begitu dalam politik biasa, sabar. Iyalah. Tidak boleh baper kita. Harus ada memang kan. Gak enak kalau jalan itu gini kan. Oh nggak enak. iya. Gini-gini Ya dia, kita gini-gini. nggak, dalam politik ini nggak boleh baper, sabar. Yang sudah kita pastikan musuh dan tidak mendukung kita aja harus kita rangkul. Itulah yang harus dipelajari anak-anak muda. Karena ketua dengan usia muda itu pikirannya tua. Mukanya belum kok. Ketua usia muda pikiran sudah tua. Muka belum kok. Tapi kalau nggak dijaga kayaknya kesehatan ini bisa jadi apa ya? Harus perlu juga ini harus. Iya, Kalau harus nanti perlu olahraga. perlu konsultan kesehatan untuk olahraga kita juga bisa juga nih. Ada lagi Bang kira-kira Bang yang mau disampaikan Bang? Itu aja lo Itu kurasa. aja mungkin. Sampai ketemu di cerita-cerita lainnya di Apa Cerita. Apa Cerita. Thank you, Thank you. Sabang Bismar.